Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman tani semua. Hari ini saya berada di lokasi kandang peternakan sapi yang saat ini sedang melakukan pengolahan pembuatan kompos organik dengan menggunakan pupuk kandang. Ini sedang lagi proses pengadukan pupuk kandang dari kotoran hewan atau kotoran sapi. Nanti kalau bisa agak ini aja mas ya, agak tinggiin aja nggak apa-apa. Maksudnya bisa lari ke sana dia agak jadi bentuknya kayak gini biasanya. Iya bisa miring ya. Karena kalau mau kita digunungin kan agak susah mas ya. Maksudnya dari ini ke sini tarik, nggak apa-apa, ke sana juga bisa. Gitu. Jadi agak tinggiin. Gunungnya di sini, turun di sini. Iya. Iya. Ini juga ada pendamping dalam pembuatan kompos, didampingi dari tim ini bersama untuk ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa prosesnya dan apa aja yang dibutuhkan. Mudah-mudahan dengan proses pembuatan pupuk kompos ini bisa memberikan dampak positif bagi petani-petani dimanapun berada. Tentunya ini dilakukan oleh kelompok tani murni yang ada di Pekon Purwodadi atau Desa Purwodadi, Kecamatan Adili, Kabupaten Pringsewu, yang selama ini sedang melakukan sudah beberapa kelompok yang melakukan proses pembuatan pupuk organik. Inilah satu-satunya cara yang dilakukan masyarakat Pekon Purwodadi dengan kelangkaan pupuk kimia ini, sehingga masyarakat punya inisiatif melakukan pengolahan pupuk kandang dengan fermentasi. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Iya. Ini Monggo, Pak. dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Denny Pak. Dari mana Pak? Saya dari Project Skor Pak. Dari Gading Pak. Oh, dari Gading ya, Iya. dari Kecamatan Gading, Kabupaten Iya. Pringsewu juga. Ini kesini ini dalam rangka membantu masyarakat mungkin Pak ya? Ji Pak. Ya, ya. Terus ini proses pembuatan kompos ini apa aja sih Pak yang dibutuhkan? Ya, sebetulnya kuncinya ada dua Pak. Satu bahan kering sama bahan basah. Bahan basahnya itu kita kategorikan untuk kotoran ternak ya Pak ya. Iya. Bisa kita gunakan kotoran ternaknya itu dari kotoran sapi bisa, dari kotoran ayam juga bisa, kotoran kambing juga bisa. Untuk bahan keringnya disesuaikan dengan potensi yang ada di sini. Itu dari limbah pertanian. Misalkan bisa kita pakai sekam padi bisa gitu ya. Pakai kulit kopi juga bisa Pak sebetulnya. Nah, kita pakai aja salah satu. Misalkan dalam hal ini kita membuat bahan keringnya itu dari sekam padi gitu yang ada di sini di lingkungan ini. Nah, ini untuk komposisinya nanti bahan kering itu sebagai campuran. Kan bahan basah itu dari kotoran ternak tadi itu kan basah sifatnya yo. Nah, bagaimana kita mencampur antar basah dengan bahan kering itu harus sesuai gitu ya, agar terjadi proses nanti fermentasi dengan cepat gitu. Lebih panas nanti itu ya gitu. Di samping dua bahan tersebut mungkin ada bahan tambahan yang lain Pak? Oh. Ada. Ini biasanya untuk mempercepat proses fermentasinya, pengomposannya kita menggunakan dekomposer ya Pak ya. Dekomposer itu bisa aja kita membuat sendiri atau bisa juga kita menggunakan dekomposer yang ada di pasaran misalkan. Kalau kita buat sendiri bisa Pak, ini misalnya
kalau yang kita pakai di sini itu sebetulnya salah satunya dari limbah bioseluri ya, dari limbah biogas gitu ya, yang dicampurkan dengan bahan-bahan lain sebagai dekomposer, dan itu pun juga menjadi menambah unsur haranya juga gitu. Terus ini proses ini berapa lama Pak untuk pembuatannya ini? Nunggu ini fermentasinya. Fermentasinya ya, ini setelah kita aduk rata ya, ini kita proses maksimal sekitar 6 minggu sampai 8 minggu Pak. Prosesnya matang, nanti akan ditandai dengan menurunnya suhu pada gundukan ini gitu. Nanti setiap per 2 minggu ini kita sarankan untuk melakukan pengadukan Pak. Oh, jadi harus ada Aduk pengadukan pengadukan. lagi Pak ya. Kenapa pengadukan? Agar satu agar homogen, kedua juga agar masuk oksigen ke dalam gundukan ini, sehingga bakteri akan mudah dalam menguraikan. Nah, nanti pun juga kita akan melihat kadar kekeringan nih, kelembabannya, apakah tumpukan kompos ini nanti kering ataupun basah gitu. Kalau kita dilihat, kita remas, oh ini masih basah, kita nggak usah tambahkan, misalnya disiram sama air. Kalau kering, kelihatan kita perlu siram air agar bakterinya bisa hidup kembali atau happy gitulah Pak gitu. Ya, jadi masih kalau seandainya terjadi kering yang berlebih masih harus dilakukan penyiraman lagi betul, Pak ya. masih penyiraman karena tadi itu biar bakterinya tidak mati, malah kan yang diharapkannya gitu. Jadi kita menumbuhkan bakteri Pak ya, intinya seperti itu. Iya. Terus untuk jenis pupuk yang seperti ini Pak, artinya manfaatnya Pak, manfaatnya untuk ini petani bisa seperti apa? Ini bisa kita jadikan sebagai manfaat. Pupuk organik itu kan sebetulnya 3 ya, ada manfaat biologi juga ada juga manfaat kimia juga ada gitu ya, juga ada fisikanya ada. Nah, tiga manfaat itu tadi, misalkan salah satunya, misalkan pupuk organik ini kalau kita aplikasikan ke tanah, dia kan juga akan menumbuhkan mikroba tanah gitu, akan menyuburkan tanah, juga akan memberikan kondisi atau iklim di dalam tanah itu menjadi lebih baik lagi gitu, untuk pertumbuhan mikroba yang berfungsi dan berperan untuk memberikan kesuburan dan nutrisi untuk tanaman, akar-akar tanamannya gitu. Iya. Jadi sebaiknya ya penggunaan pupuk organik itu ditingkatkan juga. Mungkin himbauan masyarakat atau mungkin harapan jenengan terhadap Ya. warga Purwodadi ini seperti apa Pak, terkait Ya. masalah penggunaan pupuk kompos ini Pak? Ya, untuk warga Purwodadi, ini pupuk organik ini pupuk yang murah. Sebetulnya ada di bahan bakunya, ada di lingkungan kita. Jadi manfaatkan dan gunakan semaksimal mungkin. Membuat kompos itu tidak sulit gitu ya. Dan ini adalah pupuk organik yang sangat bermanfaat sekali untuk tanaman yang kita budidayakan gitu. Semakin kita gunakan, insya Allah tanah yang pertanian di Purwodadi ini akan lebih subur Pak, lambat laun gitu ya. Dan tingkat penggunaan nanti pupuk kimia pun juga akan lambat laun menurun juga gitu, sehingga biaya produksi itu akan bisa kita tekan dengan cara memanfaatkan pupuk organik yang disediakan atau yang tersedia di lingkungan kita gitu. Oke. Betul Pak, artinya kayak memang betul sih di wilayah kami, terutama Purwodadi memang sangat luar biasa untuk potensi pupuk kandang. Ya tentu mungkin butuh bimbingan lah, masukan arahan dari jenengan-jenengan selaku pakar-pakarnya. Mas Haris ya, kan pakarnya Mas Haris. Bukan pakar Pak, sama-sama belajar. Iya. Pakar Gitu. kompos ya, mudah-mudahan nantinya saya ucapkan terima kasih Pak atas bimbingan jenengan, sehingga warga kami saat ini sudah mulai melakukan lah. Yang selama ini hanya ketergantungan dengan pupuk kimia. Alhamdulillah dengan hadirnya jenengan di sini bisa menumbuhkan masyarakat untuk berinovasi, inovasi menggunakan memanfaatkan limbah yang ada. Terus artinya pupuk ini Pak, artinya dari tingkat kesuburannya seperti apa Pak di tanaman itu? Mungkin Bapak udah pernah uji lab atau seperti apa? Jadi kalau kami sudah memiliki beberapa
uji lab ya untuk pupuk misalkan kombinasi. Jadi ada beberapa pemanfaatan kotoran hewan misalnya dengan bahan kering yang lain yang diuji lab. Ini juga bagus. Ini di atas, kalau kita hasil uji lab kandungan NPK-nya di atas standarnya dari Deptan ya. Nomornya saya lupa, itu tahun 2019. Jadi udah di atas ini. Ada yang kandungan kami itu ada yang 4%, ada yang sampai 6,7% gitu ya. Jadi udah menarik. Sedangkan standarnya Deptan itu 2% aja udah cukup. Oh, Gitu. itu udah mencapai target lah Pak ya. Udah, ya, Mencapai Pak. target. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan kompos ya. Iya. Jangan ragu untuk memanfaatkan pupuk organik pada tanaman ataupun pada lahan-lahan budidaya yang ada di Bapak miliki gitu. Semakin banyak menggunakan organik, insya Allah semakin subur tanahnya, dan gitu. Kimianya tidak harus banyak nanti digunakannya gitu, akan Iya. berkurang. Iya Pak. Terus itu bahan-bahan yang kita gunakan ini hanya 3 macam itu Pak. Iya, Ada dengan ini pupuk kandangnya, terus apa ini sekam padi, iya. dengan Iya. diskomposer itu Ya, tadi aja komposter Pak. aja. Gitu. Jadi sederhana, jadi bikin kompos itu tidak harus banyak bahan Pak gitu. Iya. Kalau banyak bahan kan juga banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Juga kita juga Butuh biaya juga butuh biaya mungkin. juga ya gitu ya untuk mengadakannya. Yang simpel aja tapi juga berkualitas gitu aja. Enggak butuh itu Pak, apa dolomit atau apa itu enggak Pak? Perlu, sebetulnya bagusnya harus pakai dolomit. Kalau mau pakai dolomit juga bisa. Gitu, pakai dolomit alangkah bagusnya. Jadi untuk takaran dolomit sebetulnya per 1 ton itu 20 kilo dolomit. Oh, per 1 ton 20 kilo Kilo, iya. dolomit. Iya, dolomit. Sebaiknya dicampurkan dolomit sehingga nanti akan lebih bagus lagi. Kan ada Pak yang katanya bikin pupuk itu seperti ini disiram garam, itu gimana menurut Bapak itu? Saya belum pernah melakukan itu Pak Ya. ya, jadi belum pernah pengalaman. Tapi emang menggunakan garam itu juga mesti itu ya mesti harus diuji juga Iya. nanti hasilnya seperti apa ya. Iya. Mesti hati-hati juga gitu. Iya, kadang-kadang kan ada masyarakat yang membuat pupuk kandang, habis nimbun langsung Iya. disaur garam ataupun urea Iya. gitu. Iya. Jadi kan Iya. itu udah bukan organik Udah lagi. bukan organik lagi ya. Iya. Kalau urea kan udah langsung. Iya. Iya. Iya, ini ya organik. Ya, terima kasih Sama-sama. Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan apa ya dampak positif bagi masyarakat Purwodadi khususnya, Iya. karena di Purwodadi ini memang punya potensi Iya. untuk pupuk kandang Pupuk ini dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Iya. Dan warga harganya kami. murah Pak ya. Harganya gitu, murah. Gitu, murah. Iya. Jadi nggak banyak biaya yang Kita hanya dikeluarkan. butuh tenaga lah Ya, intinya. iya betul. Butuh tenaga. Oke, terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wakmu kretonge aja diguangi di nek diguangi sak atau di